tambal sulam BPJS. Pada penyelenggaraan jaminan sosial atau BPJS beranjak 5 tahun sejak diresmikan pada 31 Desember 2013. Namun, persoalan defisit terus mendera. Defisit pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kian membengkak setiap tahunnya. Pada tahun pertamanya yaitu tahun 2014, defisit mencapai 3,3 triliun rupiah. Defisit kian membengkak hingga menyentuh 5,7 triliun rupiah pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 defisit melonjak menjadi 9,7 triliun rupiah dan 9,75 triliun rupiah pada tahun 2017. BPJS Kesehatan memproyeksikan sampai akhir tahun 2018 ini defisit akan mencapai 16,5 triliun rupiah. Jumlah tersebut meliputi defisit arus kas rencana kerja anggaran tahunan 2018 sebesar 12,1 triliun rupiah dan carryover 2017 sebesar 4,4 triliun rupiah. Lalu, apa pangkal penyakit yang membuat BPJS Kesehatan selalu defisit? Dan bagaimana solusi untuk menambal defisit BPJS yang terus membengkak? Wakil Ketua Komisi 9 akan memaparkannya dalam diskusi aspirasi berikut ini. Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam program Aspirasi bersama saya, Medi Nugroho. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran setiap tahunnya. Pada tahun ini BPJS memproyeksikan defisit mencapai 16,5 triliun rupiah. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk menambal sulam defisit anggaran BPJS. Kenapa bisa defisit setiap tahun dan ada apa dengan BPJS Kesehatan? Dan kita akan membahasnya lebih lanjut bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya sekarang, Bapak Wakil Ketua Komisi 9 Ihsan Firdaus dari fraksi Golkar. Apa kabar Pak Ihsan? Selamat siang. Assalamualaikum Pak Mas Medi. Waalaikumsalam. Pak Ihsan, ini kita bicara masalah BPJS Kesehatan yang defisit setiap tahun. Nah, kalau kita lihat dari BPJS mengatakan defisitnya 16,5 triliun. Dari BPKP mereview sekitar 10,8. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau bicara defisit BPJS, memang sejak dari kelahirannya sampai sekarang memang selalu setiap tahun ada defisit. Misalnya saja di 2017 itu defisitnya 4,4 triliun yang kemudian di carry over di 2018 ini. 2016 yang di carry over ke 2017 itu sekitar 3 triliunan lebih. Artinya ini sebenarnya problem defisitnya ini sebenarnya tidak terlalu banyak masalah. Kalau kemudian defisit ini tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Nah, yang sekarang problemnya adalah ketika defisit BPJS ini kemudian mempengaruhi. Bahkan ada banyak rumah sakit yang kemudian saya lihat di viral di media sosial, ada rumah sakit yang menolak pasien peserta BPJS. Itu yang sebenarnya tidak boleh. Artinya yang harus kita pahami adalah bagaimana problem defisit BPJS Kesehatan ini tidak boleh mempengaruhi fasilitas pelayanan masyarakat yang ada di fasilitas kesehatan itu. Itu yang kemudian kita harus pikirkan. Nah, inilah yang kemudian kami di Komisi 9 mendorong agar pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi defisit yang berdampak terhadap pelayanan kesehatan. Tapi kan bukannya pada saat kita melihat secara teknisnya di lapangan, misalnya rumah sakit akhirnya harus menunggak dari BPJS itu sendiri. Akhirnya pasien lagi-lagi pasti harus mengalami efek dari pelayanan itu sendiri. Nah, apakah ini pemerintah tidak mengantisipasi bahwa akan ada gejala seperti ini? Nah, saya melihatnya sebenarnya problemnya adalah ada di perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun BPJS Kesehatan. Semestinya dalam 1 tahun, ini kan BPJS sudah hampir 6-7 tahun ya, gitu ya, sudah berjalan. Mestinya pemerintah sudah tahu, atau BPJS Kesehatan sudah tahu, dari awal mereka merencanakan berapa jumlah anggaran yang harus disiapkan, berapa pasien yang kemudian, kan tren penyakit kan selalu ada tuh setiap tahunnya.
Nah, kalau itu dilakukan perencanaan, lalu kemudian berapa supply, berapa defisit yang kemungkinan terjadi, berapa subsidi atau suntikan yang dibutuhkan oleh pemerintah sejak dari awal sudah dilakukan, rasanya persoalan ini tidak mungkin terjadi. Nah, problemnya adalah saya menyoroti di perencanaan awal di BPJS Kesehatan, bahwa perkiraan ada defisit ini, lalu kemudian dia minta tolong sama pemerintah. Pak pemerintah, kami dari BPJS Kesehatan, itu kemungkinan ada defisit sekian, sejak dari awal, sejak dari Januari. Jangan di tengah jalan. Di tengah jalan ini kan namanya tambal sulam atau tiba saat tiba akal. Ini yang kita tidak mau. Nah, artinya BPJS sudah harusnya melakukan perencanaan dari awal. Kalau dari awal dia sudah melakukan proses perencanaan yang matang, maka kemudian pemerintah bisa mengantisipasi, oke, nanti di bulan September misalnya, seperti sekarang ada defisit kemungkinan sekitar 10,8 triliun. Kalau 10,8 triliun, kami menyiapkan berapa untuk mengatasi defisit ini, sehingga pelayanan yang ada di bawah tidak boleh terganggu. Nah, yang terjadi adalah perencanaan yang kurang matang, lalu kemudian sekarang tiba-tiba terjadi defisit yang begitu membengkak, lalu kemudian rumah sakit menolak pasien yang peserta BPJS, lalu ada tunggakan farmasi, sehingga kemudian menciptakan crowded baru di tingkat bawah. Nah, itu yang kita tidak mau. Tapi makanya, apakah ini jika kita kaitkan dengan angka yang berbeda, misalnya dari BPKP ada 10,8, terus dari BPJS sendiri ada 16,5. Ini sebenarnya perbedaan angka ini cukup signifikan juga loh Pak. Ya, artinya begini, ada asumsi yang berbeda antara asumsi yang disampaikan, ini kan namanya perkiraan. Perkiraan kan pasti ada asumsi. Nah, asumsi yang disampaikan oleh BPJS dengan asumsi yang ditetapkan oleh BPKP itu berbeda. Kami mendorong agar pemerintah itu menyamakan satu pandangan dulu. Kalau kemudian defisitnya itu 16,5 berdasarkan BPJS, BPKP itu 10,8, berarti ada asumsi yang berbeda. Nah, asumsi ini harus ada titik temu. Sehingga kemudian dasar untuk memperkirakan defisit itu sama. Sehingga kemudian kita bisa menyepakati satu titik bahwa sesungguhnya defisit kita ini segini. Lalu apa sikap dari Komisi 9 sendiri terkait dengan perbedaan data ini sendiri? Apakah mau misalnya dari BPJS Kesehatan untuk bisa duduk bersama, kesepakatan ini sampai sejauh mana kami? Makanya kami pada saat raker kemarin, itu sesungguhnya raker itu belum selesai. Raker itu akan kami lanjutkan nanti di tanggal, kami sudah dapat tanggalnya 29 Oktober. Kami akan dudukkan kembali BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan, dengan Dewan Jaminan Sosial, dengan Kementerian Keuangan, untuk mendapatkan satu suara sama dari pihak pemerintah. Sebelum raker berikutnya berjalan, kami mendorong pemerintah itu duduklah satu meja, bicarakan semuanya, bukan hanya persoalan defisit. Misalnya adalah persoalan tentang peraturan direktur pelayanan yang membatasi pelayanan, dalam tanda kutip membatasi, yang kemudian dipahami oleh BPJS Kesehatan adalah mengatur mulai dari persoalan katarak, persalinan, dan fisioterapi. Nah, ini kan yang menimbulkan kegelisahan baru di tingkat bawah. Duduklah satu meja. Kami berharap pemerintah semuanya itu duduk satu meja, bicarakan bareng-bareng apa masalahnya, cari solusinya. Tidak boleh kemudian ada ego sektoral. Kementerian Kesehatan mintanya begini, BPJS mintanya begitu, nah itu yang nggak boleh. Kami minta mereka duduk satu meja sebelum rapat dengan kami di DPR tanggal 29 Oktober itu. Itu yang kami ingatkan sama pemerintah. Oke, nanti kita lanjutkan kembali Pak Iksan. Baik. Kita akan melanjutkan diskusi kita setelah jeda berikut. Saya bingung aja kenapa defisit, karena kan seluruh Indonesia, seluruh pekerja harus membayar BPJS walaupun dia udah diproteksi dari kantor, tapi mereka diwajibkan untuk membayar BPJS. Mungkin apa karena kekecewaan masyarakat banyak terhadap BPJS sehingga mereka enggan untuk bayar kembali, ya sudah, jadi mereka lebih baik saya tidak bayar, saya tidak menggunakan BPJS. BPJS mengalami defisit sampai belasan triliun. Untuk tahun ini saya kira pemerintah sudah punya solusi untuk memenuhi anggaran yang kurang triliunan tersebut. Mungkin diambil dari berbagai aspek atau kelembagaan yang sudah ada, di antara lain pajak dan sebagainya.
masih bersama kami di Aspirasi. Pak Iksan, ini kalau kita bicara masalah defisit, pasti kita bicara masalah dampak dari pelayanan. Beberapa rumah sakit di daerah ini juga mengalami defisit, bahkan hutang ke farmasi, ke beberapa pihak juga. Nah, sebenarnya bagaimana sikap yang harus dilakukan pemerintah menyikapi pelayanan yang mau nggak mau untuk kesehatan ini tidak terganggu? Harus dilakukan apa? Jadi begini, per hari Senin kemarin, hari Senin tanggal 23 September itu pemerintah sudah mencairkan 4,99 triliun itu untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Nah, 4,99 ini saya berharap agar BPJS Kesehatan itu bisa membayar hutang-hutang BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit ataupun ke dinas kesehatan, dalam hal ini puskesmas. Nah, harus diatur. Bagaimana pengaturannya itu kami serahkan pada BPJS Kesehatan. Yang penting bagi kami adalah prinsipnya 4,99 itu dipakai untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di bawah, sehingga fasilitas kesehatan yang ada di bawah seperti rumah sakit dan puskesmas itu berjalan dengan baik. Kami juga mendengar ada beberapa rumah sakit katanya terancam ditutup gara-gara BPJS hutang sama rumah sakit itu. Nah, kami ingin segera BPJS Kesehatan menentukan prioritas, mana yang perlu dibayar, mana yang memang perlu ditunda. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Keuangan itu harus punya kemudian ada contingency plan lagi di bulan Desember. Ini kan September ini sudah kita suntik 4,99. Lalu kemudian masih ada sisanya. Lihat saya lah kemudian menurut hitungan BPJS 16,5, menurut hitungan BPKP itu 10,8. Oke lah, kita pakai asumsi BPKP dulu. Berarti ada sisa sekitar 5,8 triliun lagi. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Makanya kemudian Pak Jokowi sebagai presiden itu mengeluarkan Kepres tentang pembauran kebijakan. Bauran kebijakan itu melibatkan misalnya mencari sumber-sumber dana lain di luar APBN. Misalnya pajak rokok, lalu kemudian ada integrasi antara asuransi kesehatan di luar BPJS. Nah, diperkirakan itu ada anggaran sekitar, menurut hitungan Kementerian Keuangan itu ada sekitar 2,56 triliun lagi. Nah, itu cukup menurut saya untuk bisa menyuntikkan kepada BPJS, sehingga di bulan Desember ini kita pelayanan itu tidak boleh terhenti. Saya juga mendengar bahwa Pak Jokowi juga sedang memikirkan bagaimana agar iuran kepesertaan BPJS ini dinaikkan. Saya setuju kalau kemudian iuran itu yang dinaikkan adalah PBI. PBI ini kan peserta BPJS yang iurannya ditanggung oleh negara. Nilai jumlah totalnya itu 93,4 juta jiwa. Kalau dinaikkan dari Rp23.000 ke Rp36.000 sesuai dengan rekomendasi Dewan Jaminan Sosial, rasanya itu bisa tertutupi. Tapi kalau kemudian pemerintah menaikkan iuran mandiri yang dibayar oleh orang per orang, tentu kami di DPR tidak setuju. Karena di tengah kondisi ekonomi yang masih agak kurang sehat, misalnya tiba-tiba pemerintah menaikkan iuran mandiri, itu kami di DPR tidak setuju. Tapi kami setuju yang dinaikkan adalah yang iuran PBI ini, yang ditanggung oleh pemerintah. Kalau kita lihat di media, misalnya tadi Bapak juga mengatakan Presiden berencana untuk bisa menambal defisit ini dari pajak rokok. Nah, kemarin kan sempat ramai bahwa kenapa sih pemerintah harus saking puyengnya dengan kondisi tanda kutip mencari solusi defisit ini harus mengambil dari pajak rokok yang notabene-nya ini adalah merusak kesehatan misalnya. Nah, kenapa pemerintah harus mengambil sikap yang seperti ini? Apakah memang ini sudah kehabisan anggaran? Atau dari awal sudah tidak diprediksi dari awal? Kenapa harus seperti ini? Bapak melihat dari mana? Ya, kalau kemudian ini pajak rokok, sesungguhnya kan ada sumber-sumber yang memang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah pajak rokok. Sebenarnya ada juga cukai rokok. Pajak rokok ada cukai rokok, itu beda. Agak berbeda. Nah, kalau pajak rokok ini dipakai, ya silahkan saja. Itu kan bagian dari inisiatif pemerintah. Tapi kalau kemudian itu merusak kesehatan, makanya kemudian pemerintah harus punya cara-cara lain untuk melakukan perbaikan dari pelayanan di BPJS Kesehatan. Kalau boleh saya usulkan pada pemerintah, banyak sekali sebenarnya pelayanan-pelayanan di BPJS Kesehatan ini yang perlu diatur kembali, sehingga kemudian tidak mengganggu pelayanan yang ada di bawah. Ambil contoh misalnya 3 peraturan direktur pelayanan yang menimbulkan kegelisahan baru. Menurut analisis dari BPJS Kesehatan, 3 peraturan direktur ini itu bisa menghemat 360 miliar. Tapi dampaknya itu bisa sangat besar. Nah, pemerintah harus kreatif mencari sumber-sumber lain.
Kalau boleh kami secara review secara besar ya, asuransi kesehatan ini kan hanya anggarannya hanya sekitar 5% dari total anggaran nasional. Kalau kita mengacu pada misalnya Obamacare misalnya di Amerika, itu kan 20%. Dari 5% ke 20% kan cukup tinggi. Kalau kemudian pemerintah punya inisiatif saja misalnya menaikkan anggaran asuransi kesehatan dari 5% menjadi let's say 9 sampai 10%, menurut saya problem-problem ini bisa kita atasi. Dari mana sumbernya? Kita serahkan pada pemerintah. Artinya 20% ini dari APBN. Dari APBN. Untuk iuran sendiri berarti bertambah lagi nilainya atau? Seharusnya kemudian ketika iuran PBI dinaikkan, lalu kemudian ada suntikan ke BPJS itu dinaikkan lagi, maka kemudian problem ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Saya melihat ada hal yang kurang komunikasi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial. Ini ada hal yang kurang komunikasi. BPJS kelihatannya jalan sendiri, Kementerian Kesehatan itu jalan sendiri, lalu kemudian Kementerian Keuangan juga berasumsinya sendiri. Kalau itu kita punya titik temu yang sama, menurut saya hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Tapi kalau kita lihat misalnya dari harapan kita, pemerintah untuk bisa mencari solusi, di tahun 2015, katakanlah 5 triliun defisit, di tahun 2017 sekitar 9 triliun, terus sekarang 16,5. Artinya apakah kita masih bisa melihat bahwa ke depan juga masih ada defisit lagi jika pemerintah tidak melakukan hal-hal yang tadi strategis langkah-langkahnya? Kalau defisit, Mas, defisit di pelayanan kesehatan itu memang pasti terjadi, tetapi pemerintah harus turun tangan. Bagi kami di DPR, yang namanya defisit itu harus diatasi oleh pemerintah. Tetapi bagi kami prinsipnya adalah jangan sampai defisit ini mempengaruhi di bawah. Saya nggak mau itu. Kami nggak mau bahwa ada aduan lagi. Kami di Dapil misalnya, saya di Dapil atau teman-teman di DPR juga di Dapil, seringkali bahkan setiap kami turun, kami menemukan keluhannya itu pasti satu, pelayanan BPJS Kesehatan. Nah ini terus berulang-ulang. Kami selalu menyarankan pada pemerintah, ayo duduk satu meja. Duduk satu meja, BPJS maunya apa? Pemerintah dalam hal Kemenkes maunya apa? Lalu kemudian Kementerian Keuangan maunya apa? Duduk satu meja, cari solusi, buat perencanaan yang matang di 2019, misalnya di tahun berikutnya, sehingga problem defisit ini bisa kita atasi. Tapi artinya apa, Pak? Kalau kita melihat dengan pelayanan di bawah selalu terjadi persoalan. Artinya banyak masyarakat ditolak, masyarakat yang komplain, rumah sakit yang selalu berhutang belum bisa membayar secara hutang-hutangnya. Nah, dengan pelayanan seperti ini sebenarnya pemerintah belum hadir 100% kah? Atau masyarakat belum sadar untuk membayar iuran itu sendiri sebenarnya? Ya, kalau kesadaran iuran itu memang menjadi problem sendiri. Makanya kemudian BPJS harus berkreatif. Bagaimana kemudian meningkatkan tingkat kepatuhan membayar iuran BPJS, membayar premi. Kami dapat laporan dari BPJS Kesehatan per Agustus ini ke tingkat kepatuhannya itu baru 54%. Nah 54% itu perlu dinaikkan lah. Dalam dugaan saya 65% pun juga sudah prestasi. Tetapi yang terpenting adalah ketika kemudian pemerintah itu mau turun tangan saja, turun tangan dalam hal ini mengatasi problem-problem yang di bawah, BPJS menurut saya ada satu hal yang perlu kita perbaiki terkait dengan pengawasan rumah sakit. Memang juga tidak semua rumah sakit juga baik gitu ya, ada juga yang sedikit dalam tanda kutip nakal. Maka kemudian BPJS harus melakukan pengawasan secara intensif dan membuat aturan main yang jelas dan benar yang diketahui oleh rumah sakit juga. Kalau Anda misalnya melaporkan pasien misalnya yang sebagai peserta BPJS yang kemudian seperti apa pelayanannya, seperti apa pelaporannya, pengawasan yang dilakukan oleh BPJS juga harus jelas di rumah sakit. Harus ada sanksinya juga kepada rumah sakit itu. Dan diumumkan kepada publik bahwa rumah sakit ini itu tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh BPJS. Ada rumah sakit yang kami mendengar dari BPJS yang pasiennya itu si A itu setiap hari masuk rumah sakit. Ya kan ada juga yang seperti itu. Kan agak aneh menurut saya. Kalau setiap hari dia lapor, bahkan katanya di beberapa puskesmas rumah sakit, bahkan oknumnya itu dalam tanda kutip itu orang yang tidak pernah ke puskesmas dilaporkan masuk puskesmas. Nah, berarti ada pengawasan internal yang bermasalah. Itu yang kita perlu perbaiki. Tapi kalau dari nilai iuran sendiri, sebenarnya di angka berapa wajar kalau kita lihat di kelas 1 saja sekitar 80.000, terus ada di 55 dan 25. Sebenarnya di angka berapa yang kira-kira tidak memberatkan masyarakat juga dan pemerintah juga turut hadir misalnya dalam konsep anggaran itu sendiri? Menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, itu memang premi itu harus ditinjau setidaknya 2 tahun sekali. Nah, untuk yang PB ini yang nilainya Rp23.000 itu
itu belum ditinjau ulang oleh pemerintah dalam waktu 3 tahun. Artinya memang sudah seharusnya pemerintah meninjau ulang terkait dengan premi itu, yang 23.000 itu. Kalau kemudian menurut hitungan Dewan Jaminan Sosial itu idealnya dari range 2016 sampai 2019 itu sekitar 36.000. 36.000. Nah, dari 23.000 ke 36.000, pemerintah mestinya menaikkan. Let's say lah jangan di angka ideal 36.000 lah. Let's say 30.000 saja. Menurut saya itu juga membantu. 93,4 juta jiwa yang ditanggung oleh PBI dari 23.000 dikali ke 30.000, 7.000 kali 93.000 sudah lumayan. Sudah hampir 1 triliun 1 tahun yang bisa kemudian menutupi defisit BPJS Kesehatan. Itu salah satu solusi. Tapi kalau kemudian iuran mandirinya yang tidak ditanggung pemerintah, tidak disubsidi pemerintah kita naikkan, sejujurnya kami di DPR kami tidak tidak mau itu dinaikkan karena kondisi ekonomi kan hari ini menjadi masalah. Sehingga memberatkan masyarakat, menjadi beban masyarakat. Justru yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menaikkan kepatuhan membayar premi. Kalau dari 54 menjadi 65%, 60%, rasanya itu tidak perlu dinaikkan. Tapi sulit itukah misalnya untuk bisa menaikkan rasa kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran premi itu sendiri? Menurut saya tidak, kalau kemudian pemerintah, BPJS Kesehatan ini bisa secara kreatif. Di negara-negara manapun ya, di negara misalnya kalau kita berkunjung ke Jerman misalnya, mereka langsung dipotong gajinya. Langsung kemudian kalau misalnya ada yang mandiri, misalnya pengusaha swasta itu harus kemudian ditinjau pajaknya, dicek dan sebagainya. Lalu kemudian otomatis dipotong untuk asuransi kesehatan. Nah, saya melihat BPJS Kesehatan ini belum kreatif meningkatkan kepatuhan ini. Nah, makanya kemudian BPJS harus memikirkan cara. Kami mendesak kepada BPJS, angka 54% ini dinaikkanlah menjadi 65%. Bagaimana caranya? Saya yakin BPJS tahu kok. Masa kami yang harus mengajari terus? Yang kemana-mana pemirsa, nanti kita akan lanjutkan diskusi kali ini bersama Pak Ihsan Firdaus, masih bersama kami di program Aspirasi. Yaitu tadi memprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat miskin yang mengalami sakit parah yang sulit diobati, dan itulah yang khususnya di daerah-daerah terpencil yang jauh dari kota dan apalagi rumah sakit yang memadai. Sebenarnya dari BPJS sendiri sih sudah bagus ya. Intinya sebenarnya mungkin ada beberapa oknum atau rumah sakit yang sehingga pelayanannya jadi kurang baik, kurang memuaskan bagi masyarakat. Saya sih mengharapkan harus baik. Karena apa? Ini adalah layanan masyarakat yang hak Indonesia ya, yang sangat mengharap sekali bantuan dari pemerintah. Saya pun begitu. Di usia 64 mau ikut asuransi ya sudah tidak bisa. Jadi harapan kita adalah dengan bayar BPJS gitu untuk proteksi kesehatan saya. Anda masih bersama kami di program Aspirasi bersama dengan Pak Ihsan Firdaus. Pak Ihsan, kalau kita bicara masalah BPJS lagi-lagi kita masih berharap bahwa pelayanan kesehatan menjadi hal mutlak bagi kita semuanya. Kita tidak melihat bahwa iuran ini menjadi beban lagi buat masyarakat dan pemerintah harus hadir. Nah, apa yang solusi paling cepat yang dilakukan pemerintah, terutama BPJS Kesehatan itu sendiri untuk menyikapi persoalan ini? Setidaknya ada beberapa hal. Pertama adalah suntikan yang 4,99 triliun ini itu harus segera sudah dicairkan, harus segera kemudian diturunkan ke tingkat operasional di tingkat bawah. Bagaimana kemudian mengatasi problem-problem tagihan-tagihan yang ditanggung oleh BPJS kepada rumah sakit dan puskesmas. Ini harus diselesaikan melalui mekanisme misalnya first in first out. First in first out itu maksudnya siapa yang membutuhkan duluan itu diprioritaskan, itu maka kemudian itu harus segera dibayar. Itu yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh BPJS. Yang kedua adalah pemerintah dalam jangka waktu dari September ke Desember ini harus mencari salah satu solusi yang bagaimana mencari sumber-sumber dana untuk mengatasi sisa defisit ini. Kalau kemudian 4,99 let's say 5 triliun saja, kemudian menurut hitungan
BPKB itu BPKP itu sekitar 10,8. Kita nggak usah pakai asumsi 16,5 dulu lah. 10,8 itu ada selisih sekitar 5,8 triliun. Cari solusinya. Pemerintah sudah ada, namanya Kepres terkait dengan bauran kebijakan, di mana itu ada pajak rokok, ada beberapa integrasi dengan asuransi lain, itu sekitar 2,36. Nah, artinya masih ada sisa sekitar 3 triliun. Pemerintah harus mencari solusi yang lain. Seperti apa itu nanti kita tunggu pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menurut saya dalam jangka waktu yang jangka menengah sampai panjang, itu BPJS dalam membuat aturan pelayanan yang kemudian sudah ditetapkan oleh undang-undang, itu dalam membangun satu peraturan, satu pelayanan di rumah sakit pada puskesmas, itu harus melibatkan para stakeholder. Saya melihat kelemahan BPJS yang mendasar adalah bagaimana kemudian mereka kurang melakukan koordinasi dengan para stakeholder terkait dengan pelayanan yang ada di tingkat bawah. BPJS harus berkomunikasi secara intens kepada para stakeholder untuk mencari titik temu bagaimana pelayanan yang ada di rumah sakit maupun puskesmas itu bisa terlayani dengan baik, para dokter, para pemilik rumah sakit juga bisa nyaman melakukan pelayanan sehingga kedepannya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti sekarang. Nah, yang terakhir adalah kami mendesak pada pemerintah jangan sampai ini yang paling prinsip adalah, sekali lagi saya ingin ulangi, jangan sampai persoalan defisit, persoalan yang ada terjadi di pemerintah itu sampai mengganggu pelayanan yang ada di tingkat bawah. Silakan ada defisit, tapi jangan terganggu. Pemerintah harus memikirkan, harus membuat perencanaan yang matang. BPJS harus membuat perencanaan matang, sehingga problem yang ada di BPJS, problem defisit yang ada di BPJS ini, itu tidak boleh mengganggu pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan yang ada di bawah. Yang terakhir Pak, dengan adanya BPJS Kesehatan ini menjadi obat baru buat masyarakat bahwa kesehatan sudah dijamin oleh negara. Nah, dengan kondisi di lapangan banyak kendala, seberapa jauh Bapak merasa bahwa ke depan BPJS Kesehatan atau pemerintah bisa menghadirkan kesehatan buat masyarakat ini lebih baik dengan harapan-harapan Bapak tadi? Asuransi kesehatan itu harus ada dan harus harus diadakan oleh negara. Kemudian kami berharap yang ditanggung oleh negara ini jangan hanya 93,4 juta jiwa itu. Kalau perlu kita pikirkan dalam jangka panjang, 260 juta rakyat Indonesia itu mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Lebih besar lagi. Nah, sekarang itu harus dibuat satu roadmap-nya oleh negara, oleh pemerintah, para stakeholder-nya itu, bagaimana ke depan 260 juta rakyat Indonesia itu tertangani pelayanan kesehatannya secara gratis. Sehingga tidak ada lagi kemudian ada pelayanan mandiri. Nah, ini peserta mandiri. Itu ditanggung disubsidi oleh negara. Kalau menurut hitung-hitungan kita sebenarnya bisa terjadi jika kemudian pemerintah punya roadmap yang jelas. Bisa jadi mungkin tidak perlu 260 lah. Misalnya, let's say lah yang kaya-kaya ini sekitar kemudian 10-20%. Oke lah, nggak usah ditanggung. Tapi 93 ini kalau kita naikkan menjadi 200 juta rakyat Indonesia, rasanya menurut saya bisa kalau kemudian roadmap dan perencanaan oleh pemerintah itu bisa dilakukan secara konsisten dan matang. Itu yang saya lihat memang sampai hari ini belum ada roadmap yang jelas bagaimana kemudian pemerintah bisa menaikkan tingkat kepesertaan yang gratis itu dari 93,4 menjadi sekitar 200 juta. Ini bukan mimpi, ini sebenarnya kalau dihitung-hitung bisa dilakukan. Masih realistis, tapi yang terpenting adalah pemerintah punya roadmap, punya satu tahapan-tahapan yang jelas bagaimana kemudian merealisasikan itu. Masih yakinkah dengan umur pemerintah yang masih 1 tahun ini bisa? Ya, artinya kan pemerintah itu boleh berganti, tapi pelayanan tetap harus jalan. Makanya kemudian harus ada roadmap-nya. Mungkin Kementerian Kesehatan hari ini mungkin menterinya nanti ganti, tetapi kemudian kebijakan tetap harus jalan. Nah, roadmap itu yang harus konsisten dijaga. Nah, itulah fungsinya pemerintah secara luas ya. Bahwa pemerintah harus punya satu tahapan-tahapan yang jelas bagaimana memastikan pelayanan kesehatan masyarakat itu diterima gratis oleh rakyat yang ada di bawah. Itu kami sangat berharap. Dan kami melihat itu bisa realistis, bisa terjadi kalau kemudian pemerintah mau konsisten saja. Itu aja. Terima kasih Pak Ihsan. Makasih Mbak.
Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Ihsan Firdaus, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Dan saya Medi Nugroho, undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada program aspirasi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.